Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'ali ar-rijali bil jannah wa yafa'na bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafadi barakatihim fid dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة من بعد أصحاب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد في يوسف حسن في سملاء أحمد أدس في سلامة اللهم صل على طه نفعنا الله بهم علومهم لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa sih itu? Jadi masih menjelaskan, kita ulang menjelaskan tentang perkataan Imam Ibnul Arabi yang kata musannif ini adalah perkataan yang baik. Faslun wa ma'a ana naqulu anna ma'rifata wajibatun.
wa anna nadhara musilu ilaiha wajibatun. Pasal ini melanjutkan yang kemarin tentang cukupnya taklid untuk meyakini Allah. Apakah benar taklid itu dicukupkan untuk meyakini adanya Allah? Artinya apakah cukup seseorang muslim itu hanya percaya saja katanya orang lain dalam mengimani Allah? Maka di saat aku, kata Imam Ibnul Arabi, berpendapat bahwa ma'rifat dan pemikiran yang mengantarkan kita kepada mengenal Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau ma'rifat itu wajib, maka yang mengantarkan kepada perkara yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Jadi iman kepada Allah, ma'rifatnya itu wajib. Untuk jalannya ma'rifat itu adalah nazar, maka nazarnya juga hukumnya wajib. Fa inna ba'dhu ashabina yaqulu anna man i'taqada fi rabbih ta'ala al-haqqa wa ta'allaqa bihi i'tiqaduhu 'ala al-wajhi sahih bi sifatihi fa innahu mu'minun muwahhidun. Sebagian ashab, artinya ashab kita, ini para ulama-ulama Asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa meyakini kebenaran tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini terhadap sifat-sifatnya Allah bergantung pada cara yang benar, artinya dengan ma'rifat, dengan nazar, maka dia barulah disebut mukminun muwahhidun. Jadi orang mukmin yang ma'rifat, orang mukmin yang arif billah, orang mukmin yang mengenal kepada Allah dengan cara yang benar, bukan mengenal Allah dengan hanya ikut-ikutan tanpa punya pengetahuan sendiri tentang kebenaran adanya Allah, kebenaran keesaan Allah, kebenaran kudrah iradahnya Allah. Maka orang yang sampai pada mengerti kebenaran itu, dialah mukminun muwahhidun. Walakin hadza la yasihu bil aghlab illa linadhir. Namun hal ini pada umumnya hanya diperoleh oleh orang-orang yang dia itu mau nazar, mau melakukan sebuah pemikiran. Walau hasala li ghairi nadhir lam na'man ayatakhalkhalal i'tiqaduhu. Maka andaikan iman kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah diperoleh selain dengan jalan berpikir, maka keyakinannya tidak akan aman dari kegoncangan. Keyakinannya tidak akan aman dari waswis, tidak akan aman dari ketentraman, tidak akan aman dari keraguan. Dia nggak akan merasa tentram, nyaman dalam imannya, enggak. Tapi akan ada saat di mana dia meragukan tentang sifat-sifat Allah, meragukan tentang
adilnya Allah, meragukan tentang baiknya Allah, meragukan tentang Rahman Rahimnya Allah. Ketika orang itu udah ibadah, udah tentram, udah taat, doanya nggak pernah dikabulkan, hajatnya kayak tergantung doang di langit, nggak nyampai kepada Allah. Ragu nih, ini Allah ini dengar doa saya apa enggak? Allah itu pengasih sama saya apa enggak? Ragu. Ini membahayakan keadaan seseorang. Jadi dalam keadaan demikian nanti gimana? Itu membahayakan imannya ketika seseorang sampai pada keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ragu kepada adanya Allah. Kalau mungkin ragu kepada adanya Allah, karena dia yakin dirinya diciptakan. Tapi mungkin dia ragu kepada sifat-sifat Allah. Apakah ini semua ditakdirkan? Ataukah saya harus nyari sendiri? Ragu dia. Ini bahaya. Wala buddha indana ayya'lama kulla mas'alatin min masail i'tiqadi bila dalilin wahid. Maka menurutku, kata Imam Ibn Arabi, orang itu harus mengetahui setiap permasalahan akidah dengan dalil-dalilnya. Nggak cukup saya yakin deh, percaya deh kalau Allah itu maha kuasa, nggak cukup gitu. Tapi harus punya dalil. Apa sih wajibnya Allah kuasa itu, dalilnya apa? Allah berilmu atas segala sesuatu, dalilnya apa? Allah melihat, mendengar, dalilnya apa? Allah itu iradah, segala yang muncul di jagat ini Allah yang menghendaki, yang nggak muncul Allah yang menghendaki. Apa dalilnya? Gitu loh. Jangan tiap hari cuma baca Masya Allah kana wa malam yasha yang berlaku. Apa yang ada Allah yang bikin, apa yang nggak ada Allah pula yang bikin. Tapi hatinya nggak punya dalil, maka ini tidak akan kosong dari keraguan. Maka kata Imam Ibn Arabi, menurutku maka orang itu harus mengetahui setiap permasalahan akidah dengan detailnya, dengan dalil-dalilnya. Wala yanfa'uhu i'tiqaduhu illa ayasdura an dalilin ilmu. Keyakinan tidak akan bermanfaat baginya kecuali bila keyakinannya itu muncul dari pengetahuannya tentang dalil-dalilnya. Yakin, tapi nggak punya ilmunya, nggak punya dalilnya, itu nggak ada manfaatnya apa-apa, nggak membawa keuntungan apa-apa untuk dia, gitu loh. Orang Kristen, Nasrani, Yahudi yakin, tapi nggak punya pengetahuan ini benar apa enggak, apalagi punya dalilnya, ya nggak bawa manfaat apa-apa. Apa yang diyakini ya hingga dia mau begini, dia mau nggak ada untungnya, nggak ada. Jadi keyakinan yang bawa keuntungan itu kalau keyakinan itu disertai dengan dia mengetahui, dengan dia punya dalil-dalilnya, barulah keyakinannya membawa sebuah manfaat. Walau yakturima waqad ta'allaqa i'tiqaduhu bil bari ta'ala kama yanbaghi wa ajaza an-nadhari faqala jama'atun minhum innahu yakunu mu'minan.
Maka bila seseorang itu mati dalam kondisi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, apa yang diyakininya benar, Allah itu esa, Allah kudrat, Allah iradat, Allah ilmu, dan dia tidak mampu melakukan pemikiran, dia ikut-ikutan doang pendapatnya orang lain karena dia nggak punya kemampuan pemikiran, maka sebagian ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa orang itu selamat, dia dihitung sebagai seorang mukmin dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan untuk berpikir. Wa in tamakkana minan nadhari wa lam yandur, qala Ustadzu Abu Ishaq, yakunu mu'minan asiyan bitarkin nadhar. Maka kalau orang itu kok beriman, imannya benar, dan dia orang yang mampu untuk berpikir tapi dia nggak berpikir, maka kata Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini, itu orang itu mukmin tapi hukumnya dosa, maksiat karena meninggalkan berpikir. Di berpikir itu salah satu kewajiban orang mukmin. Wabanahu ala asli Syekh Abi Hasan, dan pendapat ini adalah dibangun sesuai dengan ajarannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa amma kaunuhu mu'minan ma'al ajzi wa ikhtirami fadhahiru insyaallah taala. Wa amma kaunuhu mu'minan ma'al qudrati ala nadhari wa tarkihi fa qawluhu fihi nadharun indi wala a'lamu sihhatuhul an. Pendapatnya Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini tadi, menurut Imam Ibnu Arabi, bahwa orang yang taklid dia itu mukmin, dihitung mukmin selamat karena tidak mampu melakukan penalaran sampai dia mati, maka ini bisa diterima jelas. Orang nggak mampu gimana lagi, kayak orang yang nggak bisa berdiri, ya sholatnya selamanya duduk sampai mati, kok dia nggak bisa berdiri, ya duduk sholatnya. Lah duduknya dosa nggak? Ya nggak dosa, karena tidak adanya apa? Kemampuan untuk berdiri. Begitupun orang yang dalam imannya, dalam keyakinannya kepada Allah, kepada keesaan Allah, dia hanya ikut-ikutan sampai mati, tetap ikut-ikutan. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Ya nggak ada dosa. Ini pantes kata Imam Ibnu Arabi. Ya begitu keadaannya, mau disalahin apanya, mau nggak mampu. Tapi sedangkan pernyataan mengatakan bahwa orang yang mukmin beserta mampu berpikir tapi dia nggak mau melakukannya, itu masih dihitung mukmin. Menurutku hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Oh, dia bisa mikir tapi nggak mau mikir, kok masih dihitung mukmin? Ini coba dikaji ulang lagi pendapatnya gitu loh, hukumnya dikaji ulang. Nah bedanya apa sama sholat? Nggak bisa berdiri, iman nggak bisa berpikir, atau saya ini sholatnya sengaja duduk, maka orang yang sholat sengaja duduk hukumnya apa? Sama aja nggak sholat, nggak sah. Seperti dia harus apa? Harus mengulang sholatnya. Kalau seumur hidup dia begitu gimana?
Nggak sholat seumur hidup gitu loh. Lah orang yang imannya kepada Allah nggak disertai dengan berpikir, berarti sama aja nggak iman gitu loh. Lah sama aja dia belum beriman, bagaimana disebut mukmin? Gitu maksudnya. Ya kan? Kalau disebut mukmin, lah kemukminannya dengan dasar apa gitu loh. Tadi orang itu kan nggak sholat dengan dasar dia meninggalkan rukunnya sholat, berarti dia harus mengulang sholat. Nah, ini urusan iman, dia meninggalkan rukunnya iman, bagian yang penting dalam iman yang mengesahkan keimanan apa berpikir, maka dia nggak terhitung sebagai orang mukmin, kata Imam Ibnul Arabi. Jadi orang beriman itu dasarnya apa? Harus dulu punya keyakinan. Artinya harus dulu punya pengetahuan, harus makrifat. Setelah makrifat, mengenal, baru disebut namanya orang itu beriman. Fa'in gila kalau dikatakan begini, qad aujabtum an-nadhara qoblal iman. Kalian telah mewajibkan berpikir sebelum iman sesuai perkataan kalian. Alama istiqarah min kalamikum fa idza du'iya mukallaf ila ma'rifatihi, lalu bila seorang mukallaf disuruh untuk ma'rifat beriman, mukallaf ini berarti orang yang sudah usianya 15 tahun, siapa aja nih, mau itu apa, siapa aja berusia 15 tahun diminta untuk masuk Islam, berarti dia bukan orang Islam, diminta untuk masuk Islam. Terus dia mengatakan faqala hatta anduro wa anal an fi mahlatin nadhari wa tahta tirdadih. Kemudian dia jawab, ya udah ntar dulu saya masuk Islamnya, ntar dulu sampai saya selesai melakukan pemikiran, sebab sekarang saya masih dalam masa pemikiran yang lama dan ini sedang saya ulang-ulang terus pemikirannya, tapi belum mantep-mantep gitu. Ntar deh saya masuk Islamnya, ntar aja. Satu jawabnya begitu. Madza taqulun? Maka apa pendapat Anda ketika ada orang mukallaf diajak masuk Islam terus jawabnya begitu, ente pendapatnya gimana? Atalzamunahu iqraral bil iman fayanquluna aslaqu bi anna nadhara yajibu qablaha. Apakah Anda akan mewajibkannya tetap untuk ikrar syahadat iman, sehingga Anda merusak prinsip Anda sendiri yang mewajibkan pemikiran sebelumnya? Tumihilunahu fi nadharihi ila haddin yatatawalu bihil mudda fihi, atau kamu akan membiarkan dia mikir sampai waktu yang tanpa batas akhir, nggak diketahui sampai kapannya, entah sampai mati, entah sampai hidup lagi, nggak ngerti. Mau kamu ya sudah, kamu nazar terus deh sampai selesai, saya tunggu kapan aja lah, kalau udah selesai baru kesini lagi saya syahadatin kamu. Takdurunahu bimikdarin fatahkumuna alaihi bighairi nasin, atau Anda tentukan batas waktu mikirnya sehingga Anda menghukuminya tanpa nas. Sudah, kamu mikir deh, saya kasih waktu 3 hari ya, 3 hari kesini lagi. Dari
kemungkinan jawaban yang kamu lontarkan mana yang mungkin. Ini ahli sunnah nanti kalau Imam Ibnu Arabi mencoba kalau ada orang yang nanya begini, kita akan jawabnya gimana gitu loh. Fal jawabu ana naqulu, maka kata beliau dia menjawab, amma qaulu biwujubil iman qoblal ma'rifat fadhaifun, kata dia, pendapat yang mewajibkan iman, udah iman aja dulu dah, qoblal ma'rifat, sebelum dia mengenal Allah, maka pendapat ini pendapat yang lemah. Udah yang penting iman dulu, yakin dulu, sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu, masalah iman yakin nanti belakangan, kerjain dulu perintahnya Allah. Orang yang mengatakan demikian, ini pendapatnya pendapat yang lemah. Berarti pendapat yang kuatnya bagaimana? Ya ma'rifat dulu baru iman, bukan iman dulu baru ma'rifat. Makanya kan dikatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi dan saya bersaksi itu maknanya ma'rifat dulu gitu loh. Baru meyakini. Bagaimana meyakini dulu baru ma'rifat gitu loh. Jadi ma'rifat dulu, tahu dulu baru yakin gitu loh. Kenal dulu baru bisa meyakini. Bagaimana meyakini dulu baru mengenal gitu. Jadi mengenal dulu baru meyakini. Li'anna iltizama tasdiki bimala tu'lamu sihhatuhu yu'addi ila taswiyati bainan nabi wal mutanabbi. Sebab mewajibkan membenarkan dengan sesuatu nisbat yang belum diyakini, yang belum dia mengetahui keabsahannya, akan mengantarkan pada penyamaan antara nabi dan nabi-nabian. Kalau ada seseorang disuruh yakin dulu baru iman, baru ma'rifat, itu sama aja menyetarakan antara yang ngasih berita ini nabi beneran atau nabian, itu disejajarkan. Wa annahu yu'minu awalan fayanduru fayatabayyanu lahul haq wa yatamadda aw yatabayyanu lahul batilu fayarji'u wa qad taqadal kufra. Udah kamu masuk Islam aja dulu. Setelah masuk Islam, nanti kamu lihat isinya. Kalau isinya memang benar, ya kamu lanjut. Kalau isinya itu batal, ya kamu keluar lagi aja. Masa ada ajaran begitu? Hah? Nabi pernah gak begitu ngajarinnya? Ini saya nabi, udah ente masuk Islam aja dulu, percaya dulu sama saya. Nanti kalau memang kira-kira kamu di dalam Islam buktikan saya ini bukan nabi beneran, ya kamu monggo keluar. Nggak ada nabi begitu, nggak ada. Itu sama aja ngomong saya ini ya mungkin aja nabi beneran, mungkin aja saya ini nabi-nabian, aja baca begitu gitu loh. Mana ada ajaran agama begitu. Nabi setiap mengajak orang masuk Islam, dia diyakinkan dulu saya benar-benar seorang nabi. Gak ada nabi ngajak orang masuk Islam ngasih pilihan, monggo nanti mau masuk
nanti keluar lagi juga boleh. Nggak ada begitu. Kalau sudah masuk kamu nggak boleh keluar gitu dong. Bukan monggo masuk dulu terus gampang keluar lagi kalau nggak cocok. Lu kira partai? Bisa masuk nanti milih keluar, nggak cocok saya pindah partai lain, nggak cocok keluar. Ini bukan partai gitu loh. Kenapa? Karena Nabi setiap mengajak orang, Nabi selalu membuktikan saya betul-betul seorang Nabi dan dibuktikan dengan mukjizat. Dan Nabi menjelaskan yang saya ajak kamu itu benar, ini buktinya loh, Allah ada, Allah Esa, Allah Tuhan. Maka orang yang disampaikan oleh Nabi itu akalnya, oh iya, maka dia masuk Islam dan nggak keluar lagi gitu loh. Bukan masuknya untuk coba-coba, bukan. Udah itu nyoba aja dulu lah. Ya 3 bulan lah gitu loh. Kalau 3 bulan monggo mau keluar monggo, mau lanjut juga. Nggak ada begitu. Makanya kalau orang itu disuruh yakin dulu baru ma'rifat, sama aja begini gitu maksudnya. Makanya suruh tahu dulu baru iman. Nabi juga begitu, ngasih tahu dulu. Baru orang itu, oh ternyata benar, saya yakin deh, baru masuk Islam. Nggak ada Nabi ngajak orang masuk Islam, nggak kasih tahu dulu, nggak ada. Wa amma idza da'a matlubu bil iman ila nadhari fa yaqulu lahu in kunta ta'lamun nadhar fashrudhu wa in kunta la ta'lamhu fasma'hu. Maka adapun ketika ada orang, ini bantahan yang keduanya, ini nggak boleh orang itu kita nggak pernah kita itu bertolak belakang dengan apa yang sudah kita yakini, bahwa orang itu harus ma'rifat baru iman, bukan iman dulu baru ma'rifat. Kalau saya mewajibkan orang itu iman dulu baru ma'rifat, sama aja saya mengatakan bahwa ajaran saya ini ya bisa aja dari Nabi beneran, bisa juga dari nabi-nabi yang nggak ada. Kamu harus percaya harus mengenal dulu baru yakin. Yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa ya udah saya mau nazar dulu, maka katakan kepada mereka, in kunta. Jadi kalau orangnya itu orang yang tidak hidup bersama-sama orang muslim, mengatakan in kunta la ta'lamu fasma'hu. Bila kamu tidak mampu melakukan pemikiran yang benar, kalau kamu mampu berpikir dengan benar, maka mikirlah sekarang. Tapi bila kamu tidak mampu mikir dengan cara yang benar, maka dengarkanlah. Kamu saya ajari caranya berpikir. Wayasrudu fi sa'atin alaihi. Maka kita ajarkan kepadanya untuk cara berpikir secukupnya. Secukupnya itu apa? Ya di waktu itu. Bukan, ya udah ini mikir ya, kamu boleh pulang. Nggak ada, boleh pulang nggak ada. Di waktu itu juga dia harus sampai keputusan iman atau enggak iman. Kenapa? Karena cara berpikir cepat itu bisa langsung menuntun seseorang ke arah membenarkan sesuatu atau tidak membenarkan sesuatu. Alam ini tadinya nggak ada terus jadi ada. Alam ini berubah. Setiap yang berubah pasti ada yang menciptakan.
dan alam ini diciptakan. Itu pemikirannya seperti itu realistis gitu loh. Itu kata orang ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa setiap yang berubah pasti ada yang merubahnya, nggak mungkin berubah sendiri. Sesuatu yang tadinya tiada jadi ada, pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakannya Esa dan dia adalah Allah. Buktinya apa? Yang begini Allah, saya utusannya kata Nabi. Buktinya apa kamu utusannya? Dia minta buktinya apa? Ya kan beres kan? Itu coba matahari suruh turun, matahari turun matahari. Percaya nih? Wah ini sihir. Tantang. Ketika sudah ditunjukkan buktinya, tetap nggak mau, tidak ada, dikasih waktu. Ya udah kamu mikir dulu, nggak ada. Berarti kamu bangkang. Kenapa? Karena sudah saya unjukkan cara berpikir dan sudah saya kasih bukti kenabian saya. Kamu nggak mau, kamu bangkang. Gitu loh. Jadi bukan sudah saya mau mikir dulu, bukan suruh mikir cari tahu, itu dibiarkan untuk dia cari tahu, kamu saya tuntun caranya ngerti gitu loh, sampai kamu ngerti dan gak usah nunggu waktu nanti, sekarang juga, hingga kamu ngerti yang kamu saya kasih tahu, kamu terima atau enggak. Kalau kamu terima kamu iman, nggak terima kamu bangkang. Wa in aba fatabayyana inaduk fawajaba istikhrajuhu minhu bisayfi aw yamut. Kalau dia membangkang ketika ada perintah untuk mengajak dia membangkang, menolak dan dia melawan, maka dia urusannya dengan pedang. Wa in kana mimman faqona ahlul Islam wa alima tariqal iman lam yumhal sa'ah. Maka apabila dia orang yang hidup bersama umat Islam dan mengetahui caranya untuk mengenal Allah, caranya berpikir, maka tidak diberikan waktu sedikit pun. Ala taro anal murtadda istahabba fihil ulama imhalan la'allahu inna martadda liraibin fayutarabbasu bihi muddatan la'allahu ayuraji asyakka bil yakin wal jahla bil ilmi. Maka kalau orang itu sudah tinggal di lingkungannya orang Islam, maka tidak diberikan waktu sedikit pun untuk menunda keimanannya. Seperti contohnya apa? Kamu tahu tentang apa yang dijadikan ulama itu mensunnahkan, memberikan kesempatan kepadanya. Mungkin ia murtad karena ragu, lalu ditunggu sebentar. Mungkin ia dapat mengganti keraguannya dengan keyakinan dan mengganti kebodohannya dengan ilmu. Wala yajibu dzalika li husul ilmi binadhari sahih awalan. Dan pemberian kesempatan pada orang murtad tersebut tidak wajib karena keyakinannya dapat dihasilkan dengan pemikiran yang dapat diperolehnya di permulaan dia masuk Islam. Kalau sudah Islam terus keluar Islam, diminta kembali lagi ke Islam, nggak usah diajak mikir lagi, mau atau nggak mau bunuh, gitu loh. Beda sama orang kafir yang disuruh masuk Islam, mau nggak masuk Islam? Nah, saya nggak tahu Islam, saya ajarin, saya kasih tahu, saya tuntun. Paham, jelas, mau masuk syahadat. Paham, jelas, nggak mau masuk, tentang.
Beda sama orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia murtad keluar, masuk Islam, enggak, bunuh. Nah, kok enggak diajak mikir lagi? Karena dia sudah pernah jadi orang Islam. Di rentan waktu dia jadi orang Islam, sudah punya kesempatan dia untuk mikir, gitu dong. Dari awal dia kecil tinggal di orang tuanya, tinggal sama guru-gurunya, tinggal sama bapaknya, maka dia sudah jadi orang yang bisa mikir, gitu loh. Oh, tapi ini Islamnya Islam abangan, Beb. Islamnya Islam yang ikutan, nggak pernah ketemu sama ulama, nggak penuh. Berarti dia nggak tinggal di lingkungan yang bisa mengajak dia berpikir. Beda nih. Kalau dia tinggal di lingkungan yang biasa mengajak dia mikir, maka nggak dikasih kesempatan. Kalau dia tinggal di daerah yang dia nggak pernah diajak mikir, maka masih diajak diberi kesempatan untuk mikir. Tapi kesempatannya bukan nunggu besok lusa. Sekarang juga kamu saya tuntun, sekarang juga kamu ambil keputusan. Itu loh. Wa kaifa yasihu linadhirin ayyakula innal imana yajibu awalan qabla nadhar. Wa la yasihu fil ma'quli imanun bi ghairi ma'lum. Bagaimana benar menurut orang yang berpikir bahwa yang dia menyatakan bahwa wajib iman sebelum memikir. Iman dulu aja sebelum kenal. Gimana kok bisa? Ente mutusin begitu gimana? Kok ada loh orang yang mutusin udah yakin aja. Loh saya belum kenal, yakin aja yang penting. Gimana bisa yakin tapi sebelum kenal, belum tahu gitu loh. Wala yasihu fil ma'qul imanu bi ghairi ma'lum, dan menurut akal nggak bisa orang itu iman tanpa tahu kebenaran. Gimana mau saya yakini mau saya nggak tahu kebenarannya? Wa dzalika alladzi yajiduhul mar'u husnal dhanni fi nafsihi bil mukhbirih. Maka orang yang imannya begitu itu bukan iman, maka itu namanya husnudzon, dirinya kepada orang yang memberikan berita. Wa illa fa in tatarraqa ilaihi tajwizu au takdzibu tatarraq. Maka bila enggak demikian, maka bila keraguan atau anggapan bohong mendatanginya, hal yang akan menggantikannya kemantapan iman itu, maka imannya jadi hilang. Emangnya kenapa kalau saya husnudzon? Kalau saya taklid percaya orang lain gimana? Kalau ada orang yang taklid kemudian taklid dibenarkan, ikut-ikutan itu benar, berarti orang yang diikuti itu menjadi orang yang paling benar dari yang orang itu asli benar. Jadinya begitu. Si A, saya nih ngikutin si Budi. Budi ini saya ikutin pendapatnya. Berarti saya anggap Budi ini benar. Ada si Joko, Joko ini asli benarnya dan dia orang yang makrifat. Statusnya Joko sama Budi jadinya sama gitu loh. Padahal si Budi ini belum diketahui kebenarannya. Kalau Joko orang yang asli benar. Makanya orang yang husnudzon, menyangka baik, ketika orang menyangka baik itu dibenarkan, statusnya orang yang disangka baik dengan orang yang asli baik jadinya sama gitu loh. Bagaimana bisa ini baru dikira-kira baik, ini yang jelas baik kok disamakan gitu loh. Makanya orang itu nggak boleh hanya ngira-ngira
Oh, saya kira-kira ini orang baik. Harus jelas dulu ini baik atau enggak. Dengan apa? Mengetahui benarnya pendapat dia, gitu loh. Kalau kamu tahu benarnya pendapat dia, berarti asli ini orang baik. Kalau enggak, berarti kamu hanya mengira-ngira dia baik. Lah ngira-ngira baik, berarti enggak tahu kebenaran yang sebenarnya. Gimana orang yang dikira-kira bisa disamakan dengan orang yang asli benarnya? Dan ketika kamu mengira-ngira orang ini baik, pokoknya apa katanya Ustadz Budi, saya ikut dah. Kemudian kamu menemukan keraguan pada kelakuannya si Budi. Oh ternyata Budi begitu, oh nggak jelas juga. Akhirnya semua pendapat Budi kamu ragukan. Hanya gara-gara kelakuannya Budi yang kamu nggak cocok gitu loh. Pokoknya Budi udah ngomong ini tentang Allah itu begini, kamu percaya udah. Nggak taunya Budi kencing tengah jalan namanya. Kebelet kencing, kata dia, masa Ustadz kencing tengah jalan di pinggir pun di pojokan begitu, nggak beres. Apa hubungannya kencing di pojokan sama pengetahuannya tentang Tuhan? Apa hubungannya? Namanya kebelet ya, di mana aja emang kebelet itu gimana sih? Mau di tengah, mau di celana kamu berak kencingnya kan enggak, ya mojok aja cari tempat gitu. Maka keraguannya dia pada kelakuannya Budi bisa menghilangkan keimanannya atas pendapatnya si Budi. Ini bahayanya ketika orang itu ikutan, nggak pernah tahu sendiri kebenaran pendapatnya. Wa aidzan fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'al khalqa bin nadhari awalan. Selain itu buktinya lagi apa? Bahwa masa risalahnya Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk melakukan masuk Islam selalu ngajak berpikir. Falamma qamatil hujjah bihi wa balagha ghayatal i'dzar fihi hamalahum alal iman bis saif. Kemudian setelah hujjah itu menjadi kuat berdasarkan pemikiran dan beliau mencapai puncaknya pemberitahuan hingga menjadi uzur tertinggi untuk melakukannya, maka beliau mengajak mereka iman dengan ancaman perang. Ketika sudah puncak nih, sudah nggak ada jalan lain lagi. Selagi masih ada jalan lain, Nabi selalu ngajak berpikir dulu untuk orang masuk. Nggak ada Nabi, udah masuk aja dulu, nanti gampang, kalau nggak yakin kamu keluar. Mana ada begitu, enak aja Nabi, udah masuk gampang, nanti keluar lagi. Nggak ada. Nabi selalu mengatakan masuk dengan diajarkan pengetahuan yang seyakin-yakinnya. Kenapa? Nabi memberitahukan pengenalan tentang Allah, tentang dirinya sebagai utusan. Itu selalu Nabi begitu. Ngajak siapa saja selalu begitu. Itu buktinya ada perang. Perang itu terakhir jalan keluar terakhir. Ketika sudah diajak nggak mau, udah nggak mau, terus apa? Nantang. Ya sudah, mau nggak mau ya adanya peperangan. Kalau nggak mau kok nggak nantang, Nabi nggak pernah ngajak perang. Nggak pernah dalam dakwah Nabi, perang yuk, nggak pernah begitu, nggak pernah. Nabi ngajak orang masuk Islam, orangnya ngajak perang. Lah orang ngajak perang, Nabi lari. Ya nggak lari, mau perang, ayo perang. Gitu loh. Kenapa? Karena Nabi diperintah mengislamkan semua orang sedunia. Yang nantang lawan, yang nggak nantang biarin, asal dia mau tunduk gitu loh. Makanya mereka bayar upeti, bayar. Yang mau masuk Islam beruntung. Jadi selalu Nabi ngajak orang berpikir, nggak tiba-tiba masuk Islam gua bunuh, atau udah masuk aja dulu gampang.
Ntar kalau nggak yakin keluar lagi, nggak ada begitu, nggak ada. Ala taro annaku laman da'il iman faqala lahu iqrid alayya ataka. Kan kamu tahu bahwa setiap orang yang diajak beriman selalu mereka berkata, tunjukkan tanda-tanda kenabianmu padaku. Loh. Yang namanya tanda, menunjukkan tanda kenabian ngapain nih? Ngasih tahu nggak? Maksa dia nggak? Enggak. Ini memang semua begitu. Ente datang ke siapa saja, ngaku saya utusannya MBG, Mas Tahlil Ganteng. Mana buktinya? Mesti begitu, gitu loh. Kamu ngaku utusan siapa saja, kalau orang itu ragu, mesti minta bukti. Ketika bukti sudah kamu tunjukkan, fungsinya apa ini bukti? Menghilangkan keraguannya. Ketika hilang keraguannya, dia akan masuk Islam, gitu loh. Nabi begitu, berarti Nabi ngasih tahu dulu hingga dia, oh saya tahu kamu Nabi, saya yakin, saya masuk. Nah begitu dong. Bukan udah masuk aja dulu, ntar lama-lama gua tunjukin. Nggak ada begitu lama-lama gua tunjukin. Dari awal sebelum dia masuk, sudah dia harus mengetahui kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Dan Allah betul-betul Tuhan semesta alam. Baru dia diperintah untuk mengucapkan 2 kalimat. Kalau enggak, Nabi enggak nyuruh. Enggak ada orang, syahadat dong. Enggak ada, begitu enggak ada. Selalu dikasih infonya dulu, kenalin dulu Tuhan itu ada, Tuhan itu Allah, saya utusannya, baru diajak masuk Islam. Fayariduha alaihi fayadharu lahul haqqu fayu'minu fayamana ayu'anid fa'auyu'anidu fayahliku intaha. Maka Nabi selalu menunjukkan bukti-bukti kenabian beliau, maka jelaslah kebenaran bagi orang tersebut, kemudian dia beriman dan mendapatkan keamanan, atau mengingkarinya dan mendapatkan kerusakan. Nyambung kan ini? Bahada kalamu Ibnul Arabi, maka ini perkataan Imam Ibnul Arabi, wa huwa hasanun. Pendapat ini termasuk pendapat yang bagus di dalam memahamkan kita tentang wajibnya mengenal Allah baru beriman. Itu wajibnya mengetahui Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi baru beriman. Gitu loh. Bukan yang penting yakin dulu aja. Taunya belakangan. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu loh. Ini pendapat Imam Ibnul Arabi. Jadi Imam Ad-Dasuki menganggap ini pendapat yang bagus, cocok dengan apa yang sedang kita bahas tentang orang taklid itu bermasalah. Itu maksudnya. Adapun kamu ikut saya, kan ada ulama yang nyuruh saya taklid, ya monggo. Ente udah diajak, ditunjukkan bukti-bukti dengan akal yang benar, dibuktikan dengan kalamnya ulama yang bagus. Kok masih nggak mau mikir, masih maunya taklid aja, memang otak kamu bebel, gitu dong. Hah? Itu otak kamu harus udah kasih helm yang di rumah sakit jiwa yang ada strumnya itu, itu biar otaknya nyambung lagi gitu loh, ada yang kerja. Oh ternyata ini kalamnya kalam yang bener. Orang yang taklid
itu mengkhawatirkan keadaannya. Jangan udah taklid tenang-tenang aja kok. Hati-hati. Wastushkila kaulu bi anna muqallida laisa bi mu'min. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa orang yang taklid itu bukan orang yang mukmin, ini dimuskilkan, diragukan kebenarannya. Masa sih taklid kok nggak mukmin? Ragu sayang. Orang mukmin bisa aja taklid juga sah mukminnya. Maka pendapat yang mengatakan orang yang taklid bukan orang yang mukmin itu diragukan kebenarannya. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi takfiru aksari awamil muslimin. Pendapatnya keraguannya kenapa? Akan jadinya nanti banyak orang muslim yang jadinya kafir. Karena banyaknya orang muslim sekarang mereka itu taklid. Wa huwa mu'dimu hadil ummah, dan mereka itu adalah mayoritas umat Islam sekarang ini. Wa dzalika mimma yakdahu fiha ulima anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'a adba'an warada anna ummatahu musyrifatun sulusa ahlil jannah. Maka padahal ini akan menjadi penguat dari apa yang menjadi fakta yang diketahui dari sabda atau dari firman-Nya Rasulullah SAW tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya, dan dalam hadis dikatakan bahwa umatnya Nabi yang mulia ini sepertiga penduduk surga. Banyak kan? Kalau yang banyak ini dikafirkan, jadinya habis. Nanti umatnya Nabi nggak sampai 2/3 penduduk surga gara-gara pendapat ente yang mengkafirkan orang yang taklid. Ini jawabannya nih, artinya Ibnu Arabi mengatakan, Nasuki mengatakan, sebagian Asy'ariyah mengatakan taklid nggak sah. Nanti dulu taklid nggak sah, macam-macam ente. Taklid nggak sah. Kalau taklid nggak sah, berarti umat Islam yang banyak ini nanti kafir, sebagiannya kafir dong. Karena yang mau ngaji, coba dari Muara Baru, yang jumlahnya ada 1 juta orang nggak? Penduduknya ada nggak 1 juta? Muara Baru, gopek lah. 15.000 kakak. Yang ngaji berapa? Ini itu 1, 2, 3. Buat ini sisanya gimana ya, nggak pada ngaji, kafir dong. Jadi nanti jangan tiba-tiba orang yang taklid kafir, ini nanti akan mengkafirkan banyak orang. Yang Islam yang mukmin sedikit doang, yang ngaji doang ini. Gimana ini tanggung jawab ente? Ente merusak hadis, merusak tatanan, bisa rame ente. Itu macam-macam lah gitu ini. Wa ujiba, maka dijawab bi annal murada bidalilin alladhi yajibu ma'rifatu ala jamil mukallaf wa dalilul jumliyu wa walladhi yuhassilu fil jumlah lil mukallaf al ilma bi tuma'ninati bi aqaidil iman bi haitsu la yaqulu qalbu fiha la adri
sami'tun nas yaqulun syai'an fakultu. Kemuskilan itu dijawab begini, yang dimaksud wajibnya orang muslim itu kenal dalil, mengetahui Allah dan mengetahui Rasul dengan dalilnya, itu adalah dalilnya dalil ijmali, dalil yang ringkas, yang mana pada umumnya dalil ini menghasilkan dan menjadi jalan penerimaan hati atas akidah-akidah keimanan bagi orang mukallaf. Sekira hatinya itu enggak mengatakan lagi, oh saya enggak tahu, aku dengar sih orang ngomongnya begitu, lalu aku ikut-ikutan aja. Enggak sampai ngomongnya begitu. Jadi dalil ini bukan dalil tafsir kayak ente-ente orang, bukan. Kalau ente-ente orang dalilnya apa? Tafsir perinci gitu loh. Lah untuk orang awam nggak perlu dalil yang terperinci, cukup apa bukti adanya Allah, adanya langit dan bumi. Apa buktinya Nabi Muhammad, adanya mukjizat. Ini sudah bukti, berarti kamu mengenal adanya Allah dan kenal adanya Nabi Muhammad. Nggak lagi adanya Allah hasil ikut-ikutan, adanya Nabi Muhammad hasil dari ikut-ikutan, tapi punya bukti ketuhanannya Allah dan punya bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaratu ma'rifatun nadhari ala tariqil mutakallimin, dan enggak disyaratkan tiap-tiap orang Islam itu harus mengikuti nadhornya para mutakallimin min tahriril adillah wa tartibiha wa dab'i syubha al-waridah 'alaiha. Enggak perlu pakai harus tafsir dalilnya perinci, bisa melawan, bisa hujah, melawan orang-orang kafir, bisa bantah. Enggak perlu begitu, enggak perlu. Yang penting hatinya tentram dengan sebuah dalil dan dia enggak lagi menjadi orang yang mengikuti pendapatnya orang lain. Cukup dalilnya itu untuk ketentraman hatinya sendiri, hingga dia enggak lagi bisa digoncangkan dengan pendapatnya orang lain. Walaupun dia nggak bisa hujah, tapi hatinya tetap tentram, nggak lagi ada keraguan. Walal qudrah ala takbir amma hasala fi qalbihi min dalil al-jumali alladhi hasrat bihi tuma'ninah. Itu maksudnya. Dan nggak perlu bisa punya dalil yang untuk melawan orang-orang kafir, melawan, nggak perlu. Dalil ini yang diperlukan adanya di dalam hati untuk menghasilkan ketentraman dirinya, menerima ketuhanan Allah, kenabian Nabi Muhammad, cukup dengan dalil yang ringkas. Makanya ada pelajaran kifayatul awam. Apa yang dicukupkan untuk orang-orang awam, kewajiban yang cukup dimiliki untuk orang-orang awam. Ada ulama itu bikin bukunya gitu loh. Orang awam yang banyak ini nggak usah macem-macem, cukup ini aja gitu loh, ringkes aja, bukan disuruh ngaji yang repot-repot. Enggak lah, kalau yang ringkes aja nggak mau, berarti otak kamu bebel gitu loh. Memang otaknya isinya apa? Otaknya isinya apa? Spiteng. Otaknya isinya bahan spiteng gitu loh. Nggak ada isinya apa, nggak ada. Ya, ini yang harus kita yakini. Wala syakka anna nadhara ala hadzal wajhi ghairu ba'idin husuluhu lima udhumi hadhil ummah aw li jami'iha fiha qabla akhir zaman alladhi yarfa'u fil ilm an-nafi'. Tidak diragukan bahwa pemikiran sederhana
semacam ini itu tidak sulit diperoleh oleh mayoritas umat Islam sebelum akhir zaman, yang mana pada waktu itu ilmu nafi' nanti akan diangkat. Nggak sulit, enggak. Kalau sudah nggak ada ilmunya baru sulit. Nggak ada yang nuntun. Selagi ada yang nuntun, ilmunya ada dan caranya mudah, ini nggak sulit untuk umat Islam. Jadi siapa yang ngomong nanti Nabi kehabisan umat? Nabi kok kehabisan umat? Alasan ente ini udah ada aja. Apa ente kira apa yang diwajibkan itu yang tafsil? Kalau yang tafsil harus memang orang terperinci. Tapi kalau yang nggak tafsil, orang itu akan mudah dengan akalnya mikir. Langit ada yang bikin. Nabi punya mukjizat, pasti dia seorang utusan, itu akalnya bisa mikir gitu loh. Nah, nggak tahu kalau akalnya kayak jihad, kayak yang memang udah akalnya akal-akal yang nggak mampu berpikir. Selagi masih bisa berpikir, maka dia akan punya kemudahan untuk bisa mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul. Tinggal dia mau mikir atau enggak, gitu aja. Nah, kalau udah nggak mau mikir ya susah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasih jalan oleh Allah untuk mau mikir. Iman kita bisa iman yang keluar dari taklid, imannya iman yang membawa kepada keselamatan dunia sampai akhirat, iman yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, iman yang sesuai dengan ajarannya para ulama hingga kita tergolong orang-orang ahlu sunnah wal jamaah insya Allah. Alhamdulillah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah ishrafna fa'tub Azulana urati wa min irati wa ghfirli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah ujiratina usuhbah al muslimina ajma'ah min Rabbi فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب آله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله المهدي والدلاهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.